Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu semua sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita istirahat tidur atau sesibuk apapun saudara, marilah menggunakan waktu sejenak untuk bersaat teduh, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan, tertulis dalam Roma 10 ayat 9, saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kita baca dari bahasa Batak Toba, Roma 10 ayat 9. Ai malua maho, molo diperhatopot pamangami Tuhan Yesus. Uhut dihapur seai roham, naung dipahehe debatai banasian akan amate. Saudaraku dikasih Tuhan, kali ini kita baca dari bahasa Batak Toba, dan Bapak Ibu bila rindu untuk dibacakan dari bahasa daerah yang ada di negara kita, boleh Bapak Ibu komen di bawah. Saya akan coba baca dari bahasa yang saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu diceritakan ada seorang pemuda agama lain yang mengaku bahwa dirinya adalah penjelmaan dari semua tokoh yang sedang dinantikan oleh setiap agama. Saudara, ia mengatakan bahwa dirinya lah utusan ilahi yang akan menyatukan semua manusia. Ia mengaku bahwa dirinya adalah Yesus Kristus yang telah datang kedua kali. Kita mungkin merasa bahwa klaimnya terasa konyol saudara, lucu, atau mengada-ada. Namun faktanya, ia memiliki sejumlah pengikut militan yang semakin hari semakin bertambah. Bahkan ada juga pengikutnya yang berasal dari kalangan Kristen. Saudaraku dikasih Tuhan, benarkah ia sudah datang kembali? Saat seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal itu juga ditegaskan dalam renungan kita hari ini, saudara. Ditegaskan dalam renungan ini. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Saudara, tidak ada orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi jika orang sangat benci kepada Yesus dan para pengikutnya, hal itu karena Roh Kudus memang belum hadir dalam kehidupan mereka. Saudara, jika hal itu terjadi, kita tidak boleh balas membenci mereka. Justru kita harus mendoakan mereka. Berdoalah supaya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras, dan Roh Kudus masuki hati mereka. Bukankah Paulus sebelumnya juga adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus dan bahkan menentang para pengikutnya? Namun karena kuasa Roh Kudus, Paulus berubah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan
dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan, karena yang ada di dalam kita lebih besar. Besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini, saudara. Yesus yang adalah Tuhan, kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Karena itu, saudara, marilah mendasari pengakuan kita kepada Yesus dari Roh Kudus yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kasih setia Tuhan dan pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai, melindungi dan menjaga kami setiap langkah hidup kami, baik keluarga lepas keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa kuasa-Mu berkarya bagi setiap kami oleh karena kasih-Mu, karunia yang Tuhan berikan bagi kami, itu supaya kami dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas segala kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Roh-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pada saat malam hari ini. Hamba berdoa, biarlah tangan kasih Tuhan berkarya bagi setiap kehidupan mereka. Apapun Tuhan usaha pekerjaan mereka, campur tangan Tuhan berkarya di sana. Karyalah Tuhan bagi setiap keluarganya. Berkati keluarga lepas keluarga. Berkati kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan mereka. Baik di dalam setiap aktivitas mereka. Baik di dalam setiap pergumulan mereka. Baik mereka yang mengalami permasalahan di dalam kehidupan keluarganya. Pada saat malam hari ini hamba berdoa. Jamahan kuasa Tuhan. Kuasa yang daripada Yesus Tuhan. Berkarya bagi kehidupan mereka. Menyembuhkan, memulihkan. Memberikan jalan keluar. Dan sehingga mereka dapat menanggungnya. Cakap menanggung di dalam Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat malam hari ini kami akan istirahat tidur. Biarlah pimpinan dan kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga seluruh Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Dan bangunkan kami Tuhan esok pagi di dalam sukacita yang daripada sorga. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.